anak-anakku dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan yang baik, segar bugar. Ya, kita ketahui bahwa saat ini pandemi makin merajalela lagi, atau bisa dikatakan ini sebagai gelombang kedua. Dan diketahui bahwa gelombang kedua ini virus corona itu disinyalir atau diindikasi lebih mudah untuk terjadi penyebaran. Jadi pada gelombang kedua ini disinyalir atau didiagnosa, diindikasi bahwa virus corona jauh lebih mampu melakukan penularan. Bahkan sampai dikatakan 60% daya tularnya jauh lebih tinggi. Dan di beberapa kasus memang terjadi lonjakan ya di berbagai daerah, dan mungkin terjadi juga di seluruh Indonesia, di berbagai wilayah. Terjadi lonjakan yang sangat signifikan dimanapun berada, bahkan sampai dikatakan lebih dari zona merah atau zona hitam, walaupun zona hitam itu sesungguhnya tidak ada. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan suatu pesan pada sedulur semua para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman, seluruh anak-anakku dimanapun berada, jangan khawatir, jangan berkecil hati. Hadapi semua ini tanpa rasa kecemasan dan ketakutan, namun demikian tetap jalankan protokol kesehatan. Karena pada pandemi gelombang kedua ini, ya katakanlah gelombang kedua, ini seolah-olah seperti semua orang mungkin akan sangat sulit untuk menghindari terkena wabah ya, atau terkena paparan virus corona. Namun yang harus diperhatikan bahwa kita harus tetap konsisten, yaitu tetap semangat, tidak dirundung oleh rasa cemas, rasa galau, ketakutan jika terpapar. Karena kecemasan dan ketakutan itu sebenarnya tidak ada keuntungan sama sekali untuk kita, terutama untuk metabolisme tubuh kita. Karena kecemasan dan ketakutan itu justru akan membuat daya tahan tubuh kita itu menjadi melemah. Oleh karena itu, tetap semangat, tidak cemas, tidak takut, namun hadapi semua ini dengan sikap yang lilo legowo, dan kita harus tetap disiplin untuk menjaga protokol kesehatan seperti yang disarankan oleh pemerintah. Saya melihat memang di mana-mana banyak sekali teman-teman, sahabat saya, bahkan anak-anak saya juga saat ini tengah terpapar oleh virus, dan sebagian besar dinyatakan OTG atau orang tanpa gejala. Namun bukan berarti itu tidak membahayakan ya, karena justru akan membahayakan bagi orang lain. Oleh sebab itu, kita juga harus tetap menjaga pola pikir kita. Jadi jangan sampai kita punya pikiran takut ketularan orang, tapi coba mindsetnya dibalik. Kita justru takut jika menularkan virus ke orang lain. Dengan demikian, sikap seperti itu atau pola pikir seperti itu didasari dengan rasa welas asih kepada sesama, kepada semua orang. Jangan egois dengan berpikir bahwa kita akan tertular oleh orang lain. Justru kita harus mewaspadai diri kita sendiri. Anak-anak, para pemirsa, sedulur semua yang saat ini tengah terpapar oleh virus corona, jangan berkecil hati, jangan cemas ya. Justru Anda butuh memompa semangat, butuh keberanian untuk menghadapi semua ini. Nah, ini ada pesan juga dari Eyang Ageng Nis Putri ya, untuk membuat menu masakan seperti ini. Coba perhatikan, ini namanya sayur bening. Sayur bening biasanya secara lazim dibuat dengan bahan sayur bayam. Tapi untuk kali ini, Eyang Ageng Nis menyarankan untuk membuat sayur bening dengan bahan-bahan waluh ya. Kalau di Jawa namanya waluh atau labu ya. Tapi ya lebih tepatnya ini waluh ya. Waluh yang dalamnya itu dagingnya kuning, kulitnya keras ya, bundar agak gepeng sedikit. Ini namanya waluh. Nah, ini dibuat sayur bening dan ditambahkan sayuran yang lain, yakni kacang panjang. Kacang panjang cukup dipotong-potong. Namun demikian, yang perlu diperhatikan adalah bumbunya. Bagi saudara-saudara yang sudah familiar dengan sayur bening pasti tahu bumbunya apa ya. Di antaranya adalah daun salam, laos, kemudian bawang merah, bawang putih ya. Tapi di sini perlu ditambahkan lagi dengan kunci. Kunci itu sejenis empon-empon juga, ya seperti ini, yang panjang seperti ini ya, antara seperti kencur dan jahe, tapi bentuknya panjang seperti ini namanya kunci. Kalau panjenengan sekiranya ingin membeli di warung-warung atau juga di supermarket, ini biasanya ada. Ini cukup familiar kok, ini tidak sulit untuk dicari nih, kunci seperti ini. Nah, itu yang perlu ditambahkan itu adalah kunci. Jadi bumbunya lengkap ya untuk sayur bening.
Ini terdiri dari bawang merah, bawang putih, kemudian daun salam, laos atau lengkuas, dan ditambahkan dengan kunci secukupnya. Untuk ukurannya ya kira-kira segini ya. Ini seperti ini. Dan nanti dicoba. Kalau di lidah sudah terasa enak, itu sudah cukup ya. Dan kunci ini memang menjadi kunci sebuah masakan ya. Artinya ini kartu trufnya. Kalau sayur bening tanpa kunci ini rasanya kurang nendang. Tapi dengan kunci ini pasti lebih nendang. Dan jangan lupa ya, untuk sayur itu standar bumbu yang tidak perlu disebutkan adalah diberi garam. Namun di sini juga karena sayur bening ya, bisa ditambahkan dengan gula pasir. Secukupnya saja sesuai dengan selera panjenengan. Karena jika tanpa ditambah dengan gula, itu rasa gurihnya juga kurang. Tapi jangan terlalu banyak, nanti terlalu manis ya. Jangan sampai, itu disesuaikan dengan selera panjenengan saja. Monggo ini bisa untuk dilaksanakan segera. Dan ternyata bukan hanya di soal rasa ya, sedulur-sedulur, tapi ini mengandung suatu zat ya yang sangat bermanfaat untuk mempercepat penyembuhan ketika kita terpapar oleh virus, terutama ini virus corona. Nah, ini seperti resep yang diberikan oleh Yang Agengnis ini sudah kita coba dan memang cukup mujarab, cukup manjur bagi siapapun yang sedang terkena paparan COVID, dan ini tidak perlu berlama-lama, bisa 1-2 hari, 3 hari bisa efeknya langsung terasa, segera pulih lagi. Misalnya tadinya mati rasa lidahnya, begitu makan sayur ini kemudian nggak berapa lama ya, hanya hitungan jam atau mungkin hanya hitungan 1 hari lah, rasa yang tadinya sudah hilang, indera perasa di lidah itu sudah hilang, kemudian sudah mulai tumbuh lagi, indera perasa itu mulai bisa merasakan. Nah, ini saya anjurkan untuk anak-anak saya, untuk sedulur-sedulur dimanapun berada, para pemirsa YouTube Surya KKS, jika panjenengan sedang mengalami atau sedang terpapar oleh virus corona pada saat ini, virus corona gelombang kedua yang katanya lebih ganas, yang katanya juga impor dari India ini, cobalah untuk melaksanakan dawuh Yang Agengnis Putri ini. Semoga bermanfaat dan semoga panjenengan semua yang saat ini sedang terpapar oleh virus, sedang sakit, segera sehat kembali, sehat bergas waras, dan bisa beraktivitas seperti semula. Moga ini bisa dicoba panjenengan sedulur-sedulur semua dimanapun berada, mudah-mudahan ini cocok. Dan kalau saya pribadi, saya percaya, saya yakin, karena saya memang telah membuktikan bagi yang sudah mengalami gejala-gejala seperti yang disebutkan bahwa itu terpapar COVID, ternyata efektif sekali kesembuhannya. Sebenarnya ada obat-obat lain ya, ada minuman yang lain, misalnya jeruk keprok dicampur dengan jeruk nipis atau dengan yang lain-lain, itu ada. Nanti saya buatkan lagi tutorialnya, tapi ini yang paling urgent saat ini untuk dilaksanakan. Monggo segera saja dilaksanakan, jangan ditunda-tunda, karena penyakit apapun jika tertunda, telat menangani, pasti semuanya akan mengandung risiko, dari yang risiko yang bersifat ringan, sedang, berat, hingga kematian. Jangan sampai itu terjadi menimpa Anda, maka ini juga saya segera share kepada dulur-dulur semua, semoga ini bermanfaat. Demikian yang bisa saya sampaikan pada hari ini, pada kesempatan ini, pada konten ini. Semoga kasih sayang kami, semoga belas asih ini dapat menjadi obat, dapat menjadi jamu bagi siapapun. Suro diro jaya ningrat lebur diring pangastuti, wilujeng rahayu kang tinemu, bondo lan bejo kang teka saking kersaning Gusti jinurung kasengkaaken dening para leluhur. Rahayu, rahayu, sagung titah dumadi.